Saudara-saudariku terkasih, mari kita bersama mendengar bacaan Injil dan renungan Jumat 19 April 2024, pekan ketiga masa Paskah. Injil Yohanes bab 6 ayat 52 sampai 59. Di rumah ibadat di Kapernaum, orang-orang Yahudi bertengkar antara mereka sendiri dan berkata, "Bagaimana Yesus ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan?" Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa memakan aku, akan hidup oleh aku. Akulah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyang, dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya." Semuanya ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadat. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudariku terkasih, bahasa Yesus dalam Injil hari ini pasti terdengar sangat menyinggung banyak orang. Realisme pembicaraannya tentang memakan dagingnya dan meminum darahnya sangat mengejutkan dalam banyak hal. Ini adalah bahasa Ekaristi. Dalam Ekaristi kita menerima Kristus dengan cara yang sangat pribadi, dengan memasukkannya ke dalam diri kita. Dengan cara yang sangat intim ini, kita menerima semua hal yang diperjuangkan, semua hal yang menjadi tujuan hidup dan mati. Kita mengambil komitmen penuh kasihnya kepada Allah dan umat manusia. Dengan menerima Yesus dalam Ekaristi, kita mengundang Dia untuk menghidupi hidupnya dalam diri kita menuju Tuhan dan sesama. Seperti yang Yesus katakan dalam bacaan Injil, "Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia hidup dalam aku, dan aku hidup di dalam dia." Tuhan datang kepada kita dalam Ekaristi untuk menarik kita kepadanya, sehingga Dia dapat hidup di dalam kita dan melalui kita. Kita menerima tubuh dan darahnya dalam Ekaristi agar kita dapat menjadi tubuhnya secara lebih utuh di dunia. Itulah sebabnya Ekaristi menjadi inti kehidupan kita sebagai murid Tuhan. Yesus menginginkan hubungan kita dengan Dia sedekat hubungan Dia dengan Allah Bapa. Sama seperti Yesus yang selalu bersekutu dengan Bapanya, demikian pula Ia ingin kita selalu bersekutu bersama dengannya. Ekaristi adalah ekspresi yang sangat khusus dari persekutuan kita dengan Dia dan Dia dengan kita. Namun persekutuan kita dengan Dia harus diperluas melampaui Ekaristi. Dalam bahasa Injil Yohanes, kita harus tetap berada di dalam Dia sama seperti Dia tetap berada di dalam kita. Kita tetap berada di dalam Dia dengan tetap berpegang pada firman-Nya, menepati firman-Nya, dan membiarkan firman-Nya membentuk kehidupan kita. Persekutuan kita dengan Tuhan dalam Ekaristi memanggil kita pada bentuk persekutuan yang berkelanjutan ini. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Salam dari Meksiko.